Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Media Sari Andrini. Di sini saya akan melanjutkan materi konsep kebutuhan. Nah, saya akan melanjutkan materi dari Bu Maria kemarin. Sebelumnya saya ingin menanyakan, ada yang sudah mengerti dengan konsep kebutuhan? Belum? Oh iya, baiklah. Konsep kebutuhan itu sendiri merupakan kebutuhan dasar yang digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti mobilisasi, kebutuhan rasa aman, kebutuhan tidur, dan aktivitas lainnya. Mobilisasi itu sendiri merupakan suatu kemampuan individu untuk bergerak secara bebas, mudah, dan teratur dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas dalam rangka mempertahankan kesehatannya. Dari mobilisasi itu ada beberapa pengaturan posisi tubuh. Yang pertama, posisi polar. Posisi polar itu di mana posisi setengah duduk atau duduk yang intinya kepala kita lebih tinggi daripada badan. Terus yang kedua, posisi sim. Posisi sim itu yang berbaring miring, baik pun miring ke kiri atau miring ke kanan. Terus yang ketiga, posisi Trendelenburg, yang mana posisi kepala lebih rendah daripada kaki. Dan yang keempat itu posisi dorsal recumbent. Posisi dorsal recumbent itu posisi terletak dengan lutut dan kaki yang ditarik. Dan yang kelima, posisi litotomi, yang dimana posisi litotomi itu posisi terlentang dengan kedua kaki kita diangkat dan ditarik ke arah abdomen atau perut. Dan yang terakhir, posisi genuflexorat atau knichis, yaitu menungging dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada bagian tempat tidur. Nah, ini contoh dari posisi-posisi tadi. Di atas itu posisi dorsal recumbent, terus Trendelenburg, posisi sim atau tidur miring, terus posisi polar dan knichis. Nah, selanjutnya ada konsep mekanik tubuh dan ambulasi. Mekanik tubuh itu merupakan suatu koordinasi dari muskuloskeletal dan sistem persarafan untuk mempertahankan keseimbangan yang tepat. Mekanik tubuh dan ambulasi tersebut sebagai cara menggunakan tubuh secara efisien yang tidak banyak mengeluarkan tenaga, terkoordinir serta aman dalam keseimbangan selama aktivitas. Selanjutnya dari mekanik tubuh itu sendiri mempunyai prinsip mekanik tubuh. Prinsip mekanik tubuh itu ada terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama gravitasi, yang kedua keseimbangan, dan yang ketiga itu berat. Dan yang kedua pergerakan dasar dalam mekanik tubuh. Pergerakan dasarnya itu ada gerakan, terus yang kedua ada menahan, terus yang ketiga ada menarik, dan yang keempat itu mengangkat. Terus yang ketiga, faktor yang mempengaruhi mekanik tubuh dan ambulasi. Faktornya itu yang pertama ada status kesehatan, yang kedua nutrisi, terus emosi, terus situasi, gaya hidup, dan pengetahuan. Dan yang terakhir itu keterampilan dasar yang berhubungan dengan ambulasi. Tampilannya itu duduk di tempat duduk, terus yang kedua turun dan berdiri, yang ketiga membantu berjalan, dan yang keempat membantu untuk ambulasi bergerak. Dan selanjutnya konsep kebutuhan rasa aman. Konsep kebutuhan rasa aman itu sendiri pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman, dalam hal ini rasa aman bagi pasien dan tenaga kesehatan. Terus pengertian keamanan itu sendiri secara umum, safety adalah status seseorang yang dalam keadaan aman, kondisi yang terlindungi secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politik, ekonomi, pekerjaan, psikologis, atau berbagai akibat dari sebuah kegagalan, kerusakan, kecelakaan, atau berbagai
selanjutnya, konsep kebutuhan istirahat dan tidur. Konsep ini merupakan keadaan yang rileks tanpa adanya tekanan emosional yang bukan hanya tidak beraktivitas saja. Kata istirahat itu berarti bersantai, yang menyegarkan diri atau diam setelah melakukan kerja keras atau suatu keadaan dengan melepas diri dari segala keadaan, dari segala apa yang membosankan, menyulitkan, bahkan menjengkelkan. Ini jenis-jenis tidur. Yang pertama, tidur gelombang lambat atau NREM. Nah, dari jenis tidur ini terbagi lagi menjadi 3 tahap 1, 2, 3, dan 4. Dan jenis tidur yang kedua, tidur paradok atau tidur REM. Jenis tidur ini dapat berlangsung pada tidur malam yang terjadi selama 5-20 menit. Rata-rata timbul 90 menit, di mana periode pertama terjadi 80-100 menit. Terus yang ketiga, faktor yang memenuhi kebutuhan tidur. Yang pertama, penyakit seperti infeksi atau penyakit infeksi limpa dan akan memerlukan lebih banyak waktu tidur untuk mengatasi keletihannya. Terus yang kedua, latihan dan kelelahan akibat aktivitas yang tinggi. Seperti kita kalau lagi capek kuliah, yaitu kita pasti mempunyai kebutuhan tidur yang lebih dari biasanya. Terus stres psikologi. Terus yang keempat, obat-obatan. Yang kelima, nutrisi. Yang keenam, lingkungan dan motivasi. Selanjutnya, gangguan atau masalah kebutuhan tidur. Biasanya setiap mahasiswa pasti akan mengalami ini, walaupun satu atau salah satu di antaranya. Yang pertama itu insomnia. Insomnia yang dimana ketidakmampuan untuk tidur yang adekuat. Yang kedua itu hipersomnia, yang mana kriteria tidur yang berlebihan atau lebih dari 9 jam. Yang ketiga, parasomnia. Parasomnia itu kumpulan penyakit yang mengganggu tidur. Yang keempat itu enuresia, yang mana enuresia itu buang air kecil saat tidur atau yang suka dibilang ngompol, itu enuresia. Dan yang keempat, apnea tidak posisi mendekur atau apnea kayak kita ada bunyi nik gitu. Terus yang kedua, narkolepsi, dan yang terakhir mengigau. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila yang ada yang kurang dimengerti dan yang ditanyakan, baiklah, kalau nggak ada yang nanya, sekarang saya balik nanya ya. Dari semua posisi-posisi tadi, coba jelasin gimana sih yang namanya posisi polar itu. Ya, siapa yang bisa? Saya dulu. Ya, coba Desi. Posisi polar itu dimana posisi setengah duduk atau duduk, intinya kepala lebih tinggi daripada badan. Benar. Pintar Desi dari memperhatikan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah jelas. Sekian pertemuan dari saya. Sampai jumpa di hari-hari selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.